Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hasil input data IBM SPSS mata kuliah Statistika. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Oktaviani, ada Sakti Sihombing, dan satu lagi dengan Dwi Rahmawati. Jadi video ini kami buat untuk eh, memenuhi tugas mata kuliah statistika, yaitu tugas 7 tentang input data SPSS yang ada di Google Classroom dan sudah disediakan datanya. Datanya ada 13 nomor dan itu ada meliputi nama, jenis kelamin atau gender, status, tinggi, dan berat. Untuk jenis kelaminnya ada laki-laki dengan nomor 1, perempuan nomor 2, dan statusnya itu ada 1 belum kawin, 2 kawin, 3 duda, yang janda. Data ini kami berikan nama tugas 1 dalam bentuk IBM SPSS. Oke, untuk pertamanya, eh, sebelum mengerjakan input data ini, kita diwajibkan untuk install dulu aplikasi yang namanya IBM. Jadi untuk untuk menginput data beberapa data statistika kita biasanya menggunakan IBM. Untuk mendownload atau menginstal aplikasinya ada di Google Classroom, di mana ada syarat dan ada cara untuk menginstal aplikasi tersebut di laptop. Nah, setelah kita menginstal aplikasi itu dan memasangkan di laptop kita, kita buka aplikasi itu dengan nama IBM. Dan biasanya dari ketika awal menginstal aplikasi itu, kita disuruh untuk memasukkan eh, seperti kode ini ya, kode akun kayak license gitu. Dan di situ juga Pak Fatur sudah memberikan kode license-nya. Jadi ketika install aplikasi itu mendownload, kita menunggu beberapa lama sambil melihat cara untuk registernya. Dan setelah itu kita memasukkan license yang tertera di situ dan akhirnya kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dan bentuknya seperti ini. Di sini ada data view, ada variable view. Data view ini adalah data yang diolah atas hasil dari soal yang diperintah. Jadi dalam bentuknya seperti ini dan variable view ini adalah data mentahan yang dimana kita bisa memasukkan apa yang ingin kita input datanya. Dan di sini itu karena kita eh, harus mengikuti soal, ada 6 jenisnya ya. 6 jenis data yang kita input, ada nomor, ada nama, ada gender atau jenis kelamin, status, tinggi, berat. Ini kenapa kita kita tulis isinya gender? Karena ketika kita menuliskan isi jenis kelaminnya itu eh nggak bisa. Jadi kayak seperti kelebihan karakter gitu. Jadi akhirnya kita memakai kata gender. Sebenarnya kan pengertian gender dan jenis kelamin itu sama ya. Beda ini aja. Dan di sini tuh ada beberapa, ada file, ada edit, ada view, ada data transfer dan lain sebagainya. Ini macam-macamnya dan kami baru mempelajari mengenai input data. Nah, untuk kita menggunakan data baru, memasukkan data baru, kita cukup klik file, new, kita masuk ke new, dan masuk ke data. Seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi datanya itu kosong. Karena kita belum masukkan atau inputkan data. Data view, data view itu hasilnya, dan ini ada variable view.
seperti ini. Kita balik lagi ke tadi. Oke. Karena data yang kita masukkan seperti ini, yang pertama, di sini ada beberapa nama bagian ya. Ada name, ada type, ada width, ada decimal, ada label, ada values, ada missing, ada columns, line, measure, dan row. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagian ini. Name, type, width, decimal. Name, ya seperti yang kalian ketahui, name itu ya nama. Apa data pertama apa yang akan kita inputkan? Misalkan nomor, nama, gender, status, tinggi, berat. Karena sesuai dengan tugas yang diberikan. Ada 6. Ini angka-angkanya. Nah, untuk yang kedua ada type. Type itu eh, tipe data yang digunakan untuk variabel. Jadi anggap saja ini adalah variabel. Dan type ini tipenya tuh apa? Jadi kayak misal contoh nomor ya. Nah, di sini itu ada pilihan beberapa ya. Nih, ini variabel type-nya ada numeric, ada koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, dan restart numeric. Di sini untuk nomor, karena nomor itu berbentuk nomor, jadi kita menggunakan numerik. Setelah itu kita klik OK, dan di sini akan otomatis numerik. Kalau misalkan kita input date, berarti di bagian name-nya sini harus berupa tanggal atau date. Jadi kita menyesuaikan dari variabel apa yang akan kita input. Oke. Nah, setelah itu untuk bagian nama. Nama itu berbentuk nama orang kan, seperti Ani, seperti Rudi, atau yang lain sebagainya. Dan nama itu masuk ke dalam string. String itu seperti kita menginput huruf ya. Karena kalau di sini dollar, date, scientific, koma, dan numerik itu berbentuk angka. Nah, ini ada bagian namanya karakter. Karakter ini kita bebas ya untuk menginput seberapa karakter yang ingin kita butuhkan. Jadi, kalau misalkan nama yang nanti akan kita input namanya pendek ya, seperti nama Budi, seperti nama Ani, atau seperti nama yang lain, itu hanya memakan 3 karakter atau 4 sampai karakter. Tapi ketika kita memasukkan atau menginput data dengan karakter yang panjang, ya kita menyesuaikan. Jadi misalkan huruf Siti Mulyani itu kan ada beberapa karakter. Kita harus menyesuaikan jumlah huruf yang akan kita input. Oke, next. Gender. Gender itu kenapa di sini bentuknya numerik? Karena di dalam apa ya? Di dalam label atau variabel gender itu nanti kita akan bentuk ada 2 bagian ya. Ada laki-laki dan perempuan. Jadi, kenapa kita menggunakan data numerik, data angka? Nanti untuk lebih detailnya mengenai label dan values akan dijelaskan oleh rekan kami ya. Untuk nextnya, status. Status itu berbentuknya juga numerik karena seperti tadi yang saya jelaskan, eh, di bagian ini nanti kita akan menginput data status ya, yang dimana nanti ada belum kawin, ada duda, ada janda. Jadi seperti bagian gender tadi. Nah, setelah itu next kita masuk ke tinggi. Tinggi itu satuannya kan dalam bentuk angka ya. 150, 160, 170. Dan itu tipe variabelnya adalah numerik. Lanjut ke berat. Berat juga itu dalam bentuk angka numerik. Ya, kita tinggal dipilih numerik. Oke, kita klik OK. Terus
Next masuk ke bagian width. Width itu sebenarnya lebar kolom gitu, lebar kolom yang dialokasikan untuk variabel tadi, yang tadi saya sebutkan mengenai karakter tadi ya. Dan lebar ini kan bentuknya lebih ke digit atau lebih ke jumlah karakter yang akan yang akan diinput. Dalam bentuk digit, seperti misal kita akan input data 150, berarti kan itu ada 3 digit ya. Kita cukup masukkan width-nya nanti 3. Untuk string, karena kan berbentuk karakter huruf, kita menyesuaikan seberapa panjang nama yang akan kita input. Jadi kita tahu nih, kita akan input ada berapa. Dan di sini kita pakai numeriknya 4 ya, karena nomornya cuma 1, 2, 3, 4, 5, dan itu cuma hanya ada beberapa data saja. Untuk namanya kita gunakan 14 karena ada beberapa nama yang agak panjang. Untuk gender, status, dan gender itu kita pilih 10 karena kita menghitung angka laki-lakinya dan angka perempuannya. Walaupun memang itu dalam bentuk karakter, tapi kita gunakan untuk menginput untuk bitnya 10. Dan itu berlaku untuk status juga, sedangkan tinggi dan berat karena hanya 3 digit atau 4 atau digit ya, kita gunakan angka 8 aja ya, cari amannya. Setelah itu kita masuk desimal. Desimal itu merupakan jumlah digit desimal yang akan ditampilkan untuk suatu variabel dengan tipe data numerik. Harusnya yang masuk ke dalam desimal numerik itu ada bagian ini, dan ini segala. Tapi kenapa kita kosongin? Karena memang kita nggak menggunakan digit ya. Nggak, sorry, bukan. Kita tidak menggunakan desimal. Contoh, misal kita ingin menulis angka 158,23. Koma ya. Kan 23-nya itu masuk desimalnya. Jadi ketika kita ingin menginput numerik itu, nanti kita desimalnya kita input nomor 2 begitu, kurang lebih. Karena memang data ini data pakem dan tidak ada koma di belakangnya atau desimal ya, kita kosongkan saja. Nah, eh setelah nextnya masuk ke bagian label, values, dan missing yang akan dibantu jelaskan oleh Dwi Ramawan. Silahkan. Oke, jadi di label ini merupakan deskripsi atau label yang menjelaskan variabel tersebut. Ini digunakan untuk memberikan informasi tentang makna variabel kepada pengguna atau pembaca. Nah, di sini labelnya itu ada jenis kelamin dan status. Lalu ke value. Value ini menghubungkan nilai-nilai numerik pada label atau teks yang lebih deskriptif. Misalnya menghubungkan nilai 1 dengan label laki-laki dan nilai 2 dengan label perempuan. Ini membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang nilai-nilai dalam variabel. Lalu missing. Missing ini mengatur nilai atau kode yang akan dianggap sebagai missing atau data yang hilang. Misalnya, jika nilai minus 99 diatur sebagai missing, SPSS akan mengidentifikasi data dengan nilai tersebut sebagai missing value. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Jadi sebenarnya yang tadi dibahas label, values, dan missing itu berkaitan sama yang tadi seperti saya bahas ya. Uh, untuk jenis kelamin ya, jenis kelamin itu ada 3 bagian kan tadi. Nah, untuk memasukkan datanya, karena jenis kelamin itu bentuknya nanti label, dan kita akan input di bagian jenis kelamin. Seperti nanti kita ketikkan di sini jenis kelaminnya apa. Nah, setelah itu kita masukkan ke values. Value.
values ini ada yang namanya value dan label. Value ini kita input, misalkan kita akan menginput laki-laki dengan nomor satu dan perempuan dengan nomor dua. Jadi kita input aja seperti ini. Satu dan labelnya apa? Laki-laki. Kalau misalkan values labelnya dalam bentuk apa ya? Eh, Contohnya satu kawin atau belum kawin. Itu kita sama, kita sesuaikan datanya dengan satu kawin. Kita input satu dan yang labelnya untuk ini kita input kawin dan nanti kita klik bagian add-nya. Add seperti ini. Nanti kita klik OK gitu. Nah, untuk bagian status itu juga sama. Karena di sini yang dibutuhkan ada 4 data, 4 variabel. Ada yang satu untuk belum kawin, 2 kawin, 3 duda, 4 janda. Seperti tadi yang saya jelaskan, nanti kita klik OK. Nah, jadi hasil dari data sini nanti akan eh, bentuknya nanti kita bahas lagi ya setelah kita penjelasan ini. Oke, dan missing kita non-nya, kita kasih non karena memang kita tidak membutuhkan itu. Dan tinggi, berat, dan nomor dan nama kita non-nya juga karena memang kita tidak membutuhkan itu. Untuk selanjutnya, mengenai kolom, line, measure, dan row akan dibantu jelaskan oleh Sakti Syuhumbi. Silakan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian dari kolom, line, measure, dan row. Adapun kolom yaitu merupakan mengatur tampilan kolom dalam data view untuk variabel tersebut. Pada kolom ini membahas tentang konsep kolom pada data variabel dalam SPSS. Artinya ini merujuk pada kolom-kolom dataset yang berisi variabel-variabel yang diukur atau yang diobservasi. Yang kedua yaitu line. Pada opsi ini merupakan untuk menyelaraskan variabel view-nya atau tampilan pada data view-nya nanti. Dan pada opsi ini terdapat 3 pilihan yaitu left, right, dan center. Maka kita akan memilih center untuk semua data dari nomor, nama, gender, status, tinggi, dan berat. Maka pada tampilan di data view-nya, posisi penyelarasannya akan berada di tengah. Kemudian pada opsi measure, pada opsi ini terdapat 3 pilihan yaitu nominal, scale, dan ordinal. Yang pertama nominal yaitu pilihan yang digunakan pada data berbentuk kategorikal. Dan ini bisa kita input pada data nomor, nama, gender, dan status. Yang kedua ada scale. Skala ini atau skala yang diukur untuk variabel numerik atau rasio yang dapat diukur secara berurutan. Dan scale ini kita input pada data tinggi dan berat, yang dimana data ini adalah berupa angka atau numerik. Kemudian yang ketiga ada pilihan ordinal, yaitu pilihan untuk variabel yang memiliki tingkatan tertentu, dan dari data ini tidak ada yang memiliki klasifikasi tersebut, jadi dari data ini kita tidak memilih satupun untuk pilihan ordinal. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada role, yang dimana role ini atau peran yang terdapat 4 opsi atau 4 pilihan yaitu input, yang dimana input ini digunakan sebagai variabel penjelas pada data variabel tersebut. Kemudian target yaitu variabel dependen yang dipengaruhi pada variabel input. Dan bahkan juga ada pilihan both yang merupakan peran ganda baik variabel input maupun target. Jadi keduanya digunakan pada data ini. Dan yang terakhir ada non. Non yaitu pilihan yang tidak digunakan dalam analisis atau pemodelan. Dan dari data variabel ini kita memilih opsi data input pada semua data dari nomor, nama, gender, status, tinggi, dan berat. Karena semua data tersebut merupakan variabel data input. Sekian penjelasan dari kolom line, measure, dan role. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk rekan kita Sakti. Jadi seperti tadi yang dijelaskan, ada bagian kolom align, measure, row.
Dan align kita pilih center. Kenapa? Karena agar data yang kita masukkan itu ada rapi seperti ini. Ini adalah data hasil inputan tadi. Jadi ini berada di bagian tengah. Ini juga dan semuanya. Tapi kalau misalkan kalian ingin menginput di bagian left, otomatis data ini akan berada di sebelah kiri. Kita contoh ya. Untuk align nomor, kita input di left. Nah, data ini akan berubah otomatis semuanya menjadi di sebelah kiri. Dan begitu pun berlaku untuk sebelah kanan dan seperti itu. Kita balikan lagi datanya di center. Nah, kolom ini sebenarnya berkaitan tentang mengenai values ini ya. Laki-laki dan belum kawin ada berapa karakter yang akan kita jumpai. Sebenarnya tidak terlalu efek juga ya. Untuk lanjutnya, Mister tadi, the scale, ordinal, nominal. Kita pilih bagian nominal karena memang dalam data nominal gitu. Kalau ordinal biasanya nanti kita tampilannya itu seperti histogram gitu ya. Jadi kayak ada kotak-kotak gitu. Nah, scale itu kan dalam bentuk sentimeter, dalam bentuk meter. Jadi scale ini kita berlakukan untuk bagian tinggi dan berat. Oke. Terus ini data kita input semua masing-masing. Akhirnya kita dapatlah data seperti ini, data view. Saya akan lebih concern kan bagian ini, label dan values. Oke. Di sini ada jenis kelamin. Values itu kan ada dua kan, laki-laki dan perempuan. Dan di sini di data gender. Contoh kita ada data nih Diana sampai Riza, ada 13 nomor. Di sini gendernya ada pilihannya, ada perempuan, ada laki-laki, statusnya kawin atau belum kawin atau janda. Di sini ada status tinggi dan berat dan beberapanya. Nah, untuk bagian gender, di sini kan tertera perempuan. Kenapa tadi label dan values itu akan berdampak ke sini? Jadi contoh misalkan ketika saya menginput data nomor 1, yang 1 itu tadi laki-laki ya. Contoh, kita masukin sebentar. Oh, salah. 1. Kita klik nomor 1, kita tekan enter. Ini otomatis akan nampak jenis kelaminnya laki-laki. Ketika kita klik 2, enter, perempuan. Jadi label dan values itu nanti akan memudahkan kita untuk menginput gender ya. Jadi kita nggak usah ngetikin satu-satu, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Begitupun berlaku untuk status. Tadi kan ada 4 status ya, kawin, belum kawin, janda, dan duda. Dan di sini ada kawin. Kawin di sini status, dalam bentuk status dengan nomor 2. Ketika saya merubah Diana dalam bentuk belum kawin, contoh saya tulis nomor 1 lah. Kita klik enter lagi, tekan. Di sini akan tertera statusnya itu belum kawin. Begitupun ketika saya menginput data 3, duda, dan 4 pun janda. Itu akan berlaku ke data yang akan ingin kita rubah. Itu akan memudahkan kita ya. Kita kembalikan lagi data. Oke. Nah, di sini untuk tinggi, kita tinggal input nomornya aja. Misal 147. 147. Kita klik enter. Begitupun sebaliknya sampai ke bawah. Berat pun juga sama. Kita tinggal tuliskan nomor berapa. 58. Klik enter. Oke. Jadi nanti muncul datanya akan seperti ini. Dan variabel view ini tipe variabelnya itu benar-benar kita harus perhatikan. Kalau misalkan kita input di sini nomor dan variabel nanti dalam bentuk nomor, tapi di sini tipenya kita string, nanti di hasil data view-nya kita tidak akan menjumpai nomor dan alias gagal ya. Kita tidak bisa menginput dalam bentuk seperti ini karena tipe variabelnya aja sudah berbeda. Begitupun dengan nama. Ketika kita klik di bagian numerik, kita nggak bisa dalam bentuk numerik karena nanti akan berubah kosong seperti ini.
karena jenis datanya itu sudah berbeda. Maka dari itu, kita benar harus perhatikan. Kita balik lagi ke string. Oke? Sorry, datanya hilang ya. Kita undo aja. Oke. Untuk nama, kita masih di left. Kita balikan ke center. Nah, seperti ini. Sebenarnya cukup mudah jika kita paham mengenai bagian-bagian ini. Ke nama, tipe variabel yang akan kita butuhkan, dan label dan values. Jadi kalau misalkan ada data yang harus kayak seperti kita input ada kawin, belum kawin, nanti kita akan masukkan di bagian values-nya ini. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya kita klik aja. Tuh. Jadi ini hasil data yang sudah kita input tadi. Dan ketika kita sudah selesai menginput data, kita tinggal klik file, lalu save datanya, dan kasih nama datanya. Apa? Contoh kita kasih nama tugas 1. Nanti datanya itu berbentuk file .sav. Gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu presentasi kelompok kami mengenai input data. Bagaimana sih cara input data IBM SPSS Statistika? Sebenarnya data ini tuh masih dalam basic ya. Karena nanti ketika kita next di data next-nya, nanti kita akan menjumpai ketika kita measure-nya dalam bentuk histogram, terus values datanya akan lebih banyak lagi, tipe variabelnya akan lebih banyak lagi. Jadi nanti tergantung data apa yang akan kita input. Dan sebenarnya ini akan memudahkan kita untuk mengelola data. Makanya ada namanya software IBM. Begitu. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf jika penjelasan kami kurang, dan semoga bisa yang ingin belajar untuk memproses data ini atau menginput data ini, semoga bisa cepat belajar dan sangat mudah. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan presentasi atau penjelasan mengenai input data ini, dan see you on next video. Bye. Say hello dong. Bye. Say bye, Sakti Bye. dan Dwi. Terima kasih. Terima kasih.